saya Indah Nurhalifah. Di sini saya akan melakukan proses konseling individual. Konseling individual. Konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang dapat dilakukan melalui wawancara konseling oleh konselor kepada seorang konselor yang sedang mengalami sesuatu masalah, dan proses ini bertujuan untuk teratasinya masalah yang dihadapi konseling. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Nurhalifah dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kakak dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Amalia dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Oke, Kak Amel boleh panggil saya dengan Kak Indah atau senyumannya Kak Amel saja. Oke. Sebelumnya saya ingin mengkonfirmasikan bahwa hari ini Kak Amel sudah ada janji dengan saya untuk melakukan proses konseling. Nah, dalam proses konseling ini apakah duduk Kak Amel atau posisi Kak Amel sekarang sudah nyaman atau belum? Alhamdulillah sudah. Ya, baik, jika sudah kita mulai saja untuk proses konselingnya. Baik. Untuk melakukan proses konseling, alangkah mudahnya kita mengisi pernyataan terlebih dahulu ya Kak, agar memudahkan di proses konseling nantinya. Untuk proses pengisian pernyataan, saya kasih waktu 5 menit untuk Kak Amel mengisinya. Nih Kak. Yang mana? Teknik atau pendekatan konseling individual yang ada dalam video ini yaitu pendekatan behavior. Konseling behavioral adalah suatu teknik terapi dalam konseling yang berlandaskan teori belajar yang berfokus pada tingkah laku individu untuk membantu konseli mempelajari tingkah laku baru dalam memecahkan masalahnya melalui teknik-teknik yang berorientasi tindakan. Teknik yang dipakai dalam konseling individual ini yaitu teknik self-management. Self-management disebut juga dengan pengelolaan diri, yaitu prosedur di mana individu mengatur perilakunya sendiri. Pada teknik ini, individu terlibat pada beberapa atau keseluruhan komponen dasar, yaitu menentukan perilaku sasaran, memonitor perilaku, memilih, dan mengevaluasi efektivitas prosedur. Ini Kak. Makasih. Oke, saya lihat-lihat dulu ya Amel. Oke, setelah saya lihat-lihat ya dari hasil pernyataan ini, ada beberapa hal yang perlu kita bahas dalam proses konseling ini. Nah, sebelum kita membahas proses konseling ini, apakah saya boleh tahu kesibukan Kak Amel tuh sekarang apa ya, kalau saya boleh tahu? Kesibukan sekarang sih ya, saya hanya mahasiswa semester 5 yang sedang menempuh perjalanan yang begitu sulit ya, untuk mengerjakan tugas gitu-gitu. Kan banyak sekali di semester 5 ini tugas yang menumpuk dan bukan 1, 2, 3 saja gitu. Baik, berarti kesibukannya sekarang hanya mengerjakan tugas saja ya Kak? Iya. Oke, langsung saja ke pernyataan di sini. Yang pertama saya lihat itu Kak Amel mengisi ya terkait tentang pernyataan saya sulit mengatur waktu. Nah, mengatur waktu seperti apa, kesulitan seperti apa yang Kak Amel alami sehingga Kak Amel merasa kesulitan untuk mengatur waktu? Terkait dengan
kesulitan mengatur waktu itu, saya kan benar-benar terasa sulit banget gitu ya mengatur waktu antara mengerjakan tugas dan antara kuliah dan lain sebagainya gitu. Dan saya juga banyak sekali tugas yang di luar kendali saya. Misalnya saya ada tugas yang kewirausahaan itu yang bikin bisnis kayak gitu ya. Dan saya juga berjualan di alun-alun Serang pada hari disabilitas pekan kemarin itu. Dan saya juga itu kesulitan banget sih mengatur waktunya antara tugas kewirausahaan dan tugas-tugas yang lainnya gitu, Kak. Baik. Bagi Kak Amel ya, kan Kak Amel sekarang sedang menjalankan bisnis ya. Itu bisnis sendiri, apakah bisnis keluarga atau bisnis bisnis kelompok sih ya, kayak tugas dari dosen, tugas belajar mata kuliah kewirausahaan. Jadi dia tuh menuntut kita untuk mempunyai kewirausahaan sendiri gitu. Dan itu tuh nanti akan dinilai oleh dosen, kita laku sampai apa gitu. Oh iya, baik. Untuk permasalahan yang kedua di sini ada saya masih sering menunda-nunda tugas perkuliahan. Apa yang membuat Kak Amel tuh sering menunda-nunda tugas perkuliahan? Karena kan ada waktu ya, karena waktu libur bisa dipakai untuk mengerjakan tugas. Apa bagaimana? Iya, karena menunda-nunda tugas tuh gimana kesulitan tugasnya ya. Kalau tugasnya itu terlalu sulit ya saya tunda karena kenapa? Karena saya kurang paham gitu dengan tugas ini. Nah, saya sering ditunda-tunda begitu. Oh, iya, baik. Untuk yang ketiga ada saya merasa kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan dosen. Kenapa Kak Amel merasa kesulitan untuk memahami materi yang disampaikan dosen? Nah, sebelumnya saya yang tadi jelaskan yang kesulitan untuk yang kayak menunda-nunda tugas itu, dan saya juga kesulitan untuk memahami apa sih yang dijelaskan oleh dosen itu ya. Misalnya saya belajar nih di semester 5 ini statistika. Saya tuh kesulitan banget untuk memahami. Gimana caranya supaya Kamel tuh bisa memahami materi yang disampaikan dosen selama ini? Karena kan Kamel di sini mengisinya kesulitan untuk memahami materi yang disampaikan dosen. Cara Kamel sendiri itu seperti apa? Ya, dosen tuh bisa dibilang dia kan mengasih tugas kayak misal presentasi kelompok gitu kan, dan saya bisa paham dari situ sih, dari kayak presentasi gitu. Oke, baik. Kalau saya boleh saran ya Kak, Kak Amel kan tadi kurang percaya, saya kesulitan mengatur waktu ya, kesulitan mengatur waktu. Nah, menurut saya, saran dari saya, Kak Amel tuh pilih dulu yang menurut Kak Amel tuh jadi prioritas gitu Kak. Kan prioritas Kak Amel misalkan sedang kuliah, jadi Kak Amel memprioritaskan dulu kuliah sebelum melanjutkannya ke bisnis. Iya. Nah, dan untuk yang menunda-nunda tugas perkuliahan, menurut saya Kak Amel jangan menunda-nunda tugas ya, karena itu akan mepet banget kalau udah deadline-nya, dan itu membuat Kak Amel tuh merasa cemas dan stres juga ya, pusing juga gitu. Jadi menurut saya Kak Amel jangan menunda-nunda tugas. Jadi kalau ada tugas dari dosen ataupun tugas apapun itu, Kak Amel harus segera menyelesaikannya, karena tugas kan bukan satu tugas aja ya Kak, bukan satu dosen aja yang ngasih tugas, rata-rata semua dosen tuh ngasih tugas. Jadi gak boleh menunda-nunda ya kalau saran dari saya. Baik. Kalau yang untuk kesulitan memahami materi yang disampaikan dosen, Kak Amel jika masih kesulitan nih memahami materi yang disampaikan dosen, Kak Amel juga bisa belajar
kelompok bareng teman-teman Kak Amel, bisa belajar di luar, nggak di dalam kelas aja ya Kak. Karena belajar di kelas aja tuh nggak cukup gitu. Kita tuh harus belajar di luar juga supaya bisa menambah wawasan kita juga ya. Oke. Apakah masih ada yang mau Kak Amel ceritakan atau ditanyakan? Sudah sih, hanya itu saja yang saya tanyakan Kak. Oke. Kalau sudah tidak ada yang diceritakan, saya cukupkan ya Kak konselingnya di sini, hanya sampai di sini. Kalau Kakak butuh konseling atau butuh teman, Kak Amel bisa chat saya atau datang ke tempat praktek konseling saya. Baik Kak, terima kasih atas waktunya, dan mohon maaf jika proses konseling ini tidak begitu tidak begitu efektif bagi Kak Amel. Oke, terima kasih Kak Amel. Sama-sama. Ya. Tujuan konseling individual. Tujuan umum konseling individual adalah membantu klien menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari lifestyle serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri serta perasaan-perasaan inferioritasnya, kemudian membantu dalam mengoreksi persepsinya terhadap lingkungan agar klien bisa mengarahkan tingkah laku serta mengembangkan kembali minat sosialnya. Proses konseling. Proses konseling terlaksana karena hubungan konseling berjalan dengan baik. Menurut Bremer 1979, proses konseling adalah peristiwa yang telah berlangsung dan memberi makna bagi peserta konseling tersebut atau konselor dan klien. Setiap tahapan proses konseling individu membutuhkan keterampilan-keterampilan khusus. Namun, keterampilan-keterampilan itu bukanlah yang utama jika hubungan konseling individu tidak mencapai rapport. Dengan demikian, proses konseling individu ini tidak dirasakan oleh peserta konseling atau konselor klien sebagai hal yang menjemukan. Akibatnya, keterlibatan mereka dalam proses konseling sejak awal hingga akhir dirasakan sangat bermakna dan berguna. Fungsi konseling. Ada beberapa fungsi konseling. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman, yang kedua fungsi preventif, yang ketiga fungsi pengembangan, yang keempat fungsi penyembuhan, yang kelima fungsi penyaluran, yang keenam fungsi adaptasi, yang ketujuh fungsi penyesuaian, dan yang terakhir yaitu fungsi penyelesaian. Oke teman-teman, itulah hasil proses konseling individual yang saya lakukan bersama Kak Amel tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.